Halo, Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan tentang solid. Kita masuk ke prinsip yang terakhir atau yang kelima, yaitu tentang dependency inversion. Seperti biasa, kita mulai dari definisi. Dependency inversion, secara definisi dinyatakan sebagai high-level modules should not depend on low-level modules, but should depend on the abstraction. Atau kata lainnya, abstraction should not depend on detail, detail should depend on abstraction. Oke, ini definisi resmi ya, mungkin sedikit membingungkan gitu ya, kayak ke bolak-balik. Tapi intinya adalah dependency inversion ini menyatakan bahwa manfaatkan sebanyak mungkin abstraction. Abstraction itu bisa dengan interface atau dengan base class. Kira-kira seperti itu. Oke, kita mulai dari analoginya ya. Oke, ini gambarannya jadi masih menggunakan contoh robot ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah contoh yang tidak menerapkan dependency inversion. Jadi kita mendesain sebuah kelas robot di mana robot ini bisa memotong itu ya. Di sini kita desain alat potongnya itu menempel atau menyatu dengan robotnya gitu. Jadi katakanlah robot ini high level modul dan pemotong ini adalah low level modul, maka di sini high level sama low levelnya ini dependensi gitu ya. Jadi memotong gitu. Jadi ketika kita mau mengubah alat potongnya itu menjadi yang lain, maka ya kita harus merombak robotnya gitu. Kita harus potong tangannya, lalu kita ganti alat potong yang lain gitu. Misalnya pakai pisau, lalu ya sudah kita pasangkan lagi gitu, kita solder. Nanti kalau pisaunya mau diganti misalnya dengan gunting ya, kita potong lagi tangan robotnya, kita perbaiki, kita ganti, kita solder gunting. Nah, itu kan merepotkan ya, karena kita mendesainnya ya si robot ini sangat bergantung dengan alat potongnya gitu. Jadi harus satu kesatuan. Nah, contoh yang baiknya seperti apa? Contoh yang baiknya adalah ketika kita mendesain robot dan robot ini tugasnya adalah memotong, maka kita cukup mendefinisikan bahwa robot ini punya tangan dan di tangannya ini ada, kita sebut ada interface gitu ya. Jadi ada lubang yang dimana lubang ini bisa dimasukkan oleh benda apapun gitu. Nah, benda apapun ini yang kita sebut sebagai low level module gitu ya. Jadi alat potongnya. Jadi kalau mau dipakaikan gergaji gitu ya misalnya, ya sudah kita cukup mendesain gergaji yang lubangnya cocok dengan tangan si robot, kita pasang. Kalau ini mau diganti jadi pisau, ya kita cukup mendesain pisau ya atau kelas lain yang secara interface itu cocok gitu ya, atau secara colokan cocok. Kita lepas gergajinya lalu kita masukkan pisau. Kalau pisaunya mau diganti lagi dengan gunting ya kita cukup lepas pisaunya, masukkan gunting gitu. Jadi kita tidak perlu merombak robot ini secara major gitu ya, kita cukup lepas pasang aja. Kira-kira seperti itu ya analoginya. Oke, kita masuk ke analogi yang kedua. Nah, ini mungkin contoh di sehari-hari gitu ya. Jadi colokan listrik. Jadi di rumah atau di kantor kita punya colokan listrik. Di sini biasanya 2 ya kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin ada yang 3 gitu. Ini kita sebut sebagai interface gitu. Jadi ketika kita mau melakukan pengisian daya atau mau mengisi mencharge sesuatu gitu ya, kita cukup pahami gitu bahwa ya colokan itu cuma butuh 2 gitu, butuh 2 lubang gitu. Nah, si colokan ini tidak peduli apakah untuk menghantarkan listrik itu pakai tembaga, pakai besi, pakai aluminium atau mungkin pakai wireless, dia tidak peduli gitu. Yang penting colokannya cocok ya sudah bisa dimasukkan dan pengisian daya bisa dilakukan gitu. Jadi seperti itu ya analoginya. Jadi selama interface-nya itu cocok bisa dimasukkan. Nah, implementasi detail gitu ya, kabelnya itu terbuat dari apa itu tidak penting gitu. Yang penting tujuannya tercapai gitu untuk menghantarkan daya. Oke, ini contoh yang lebih realistis ya mungkin untuk contoh konkret kodenya itu. Yang pertama ini adalah contoh yang belum menerapkan ini ya, dependency inversion gitu. Jadi katakanlah kita punya kelas mail notification, ini tugasnya adalah mengirim email dengan SMTP server. Lalu kita punya user service, di mana user service ini punya metode pertama register gitu ya. Setelah user berhasil diregister, maka dia akan mengirimkan notifikasi ke user tersebut gitu. Welcome email. Oke, selamat datang di aplikasi ABC. Nah, di sini kita sebut mail notification ini adalah low level ya. Jadi dia berisi implementasi detail gitu, bagaimana kita mengirim notifikasi lewat email. Nah, sementara user service ini kita sebut sebagai high level module ya, karena dia adalah program utamanya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa si user service ini dia punya dependensi terhadap low level module gitu, karena dia langsung melakukan tab hint terhadap mail notification. Nah, sama seperti contoh robot tadi ya, ketika kita mau mengganti mail notification ini dengan yang lain, misalnya dengan WA atau SMS, maka kita harus merombak si user service-nya, kita ubah tab-nya di sini dari mail notification jadi kelas yang lain, misalnya SMS notification. Nah, contoh berikutnya ini adalah contoh yang sudah menerapkan dependency inversion principle ya. Jadi kata kuncinya adalah abstraksi.
Nah, jadi di sini kita perkenalkan abstraksi baru di sini lewat interface sebuah kelas notification. Dia punya metode send, parameternya user dan message. Sudah, interface ini cuma mendefinisikan bahwa metode send ini parameternya user dan message. Tidak peduli, dia tidak perlu tahu bagaimana detail implementasinya. Nah, lalu siapa nanti yang bertugas mendefinisikan implementasi detailnya? Ya, kelas-kelas turunannya gitu. Jadi misalnya kita punya mail notification, dia cukup implement notification dan ya sudah di bagian ini berisi logik ya bagaimana mengirim notifikasi lewat email. Atau kita punya implementasi yang lain, misalnya WhatsApp notification. Ya sama, dia cukup implement notification, punya metode send, dan di sini berisi detail bagaimana mengirim notifikasi ke user melalui WA. Nah, nanti si high level module ini, si class user service ini, dia tidak lagi bergantung kepada low level secara langsung, tapi dia bergantung kepada abstraksi ya. Dalam hal ini class notification. Nah, dengan desain seperti ini, maka ketika detail implementasinya berubah gitu ya, misalnya dari mail mau diganti jadi WhatsApp atau nanti mau diganti jadi SMS, maka kita tidak perlu merombak di user service. Nanti ada bagian lain yang istilahnya itu ada binding gitu ya. Jadi kita bisa menentukan interface notification ini secara realnya atau secara prakteknya ketika nanti jalankan itu apakah dia akan memanggil mail, memanggil WhatsApp atau memanggil SMS. Seperti itu ya. Jadi high level module depend on abstraction. Oke, bagaimana nanti melakukan binding atau melakukan configurable pengiriman notifikasi itu maka melalui WhatsApp atau mail, itu nanti kita bahas di kesempatan terpisah. Karena itu sangat spesifik terkait dengan bahasa atau framework yang kita pakai. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi before afternya sekilas memang kodenya jadi lebih banyak gitu ya, karena kita perlu menambahkan abstraksi berupa interface yang baru, tapi kode seperti ini jadi jauh lebih fleksibel dan lebih solid gitu ya untuk di maintain secara jangka panjang. Oke, seperti itu. Terima kasih.